Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Mei. Itu membuktikan kepada kita bahwa Tuhan sangat luar biasa memelihara, menjaga dan menyertai kita. Pada hari Minggu pertama di bulan Mei ini, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 40. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya undang jemaat sekalian kita bangkit berdiri terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Saya mohon seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari yang indah ini kami sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Tidak terasa kami sudah berada di bulan Mei tahun 2020. Adalah satu anugerah besar bagi kami karena kami diberi kesempatan untuk berada di dunia ini. Agar kami terus menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dan memuliakan nama Allah yang telah menjadikan kami dari kekal sampai kekal. Itulah Allah yang kami sembah, yaitu Allah yang namanya Yesus Kristus Tuhan kami, yang siap kami dengar firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan seluruh acara pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 40. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 40. Kita hanya membaca 3 ayat saja. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan Mei adalah menjadi terang dan cahaya dalam iman. Menjadi terang dan cahaya dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan satu ungkapan seorang filsuf namanya Thomas Aquinas. Dia bukan saja filsuf yang hebat, dia juga adalah seorang rohaniawan. Pada abad ke-13, dia berkata demikian, iman dan rasio adalah dua hal yang tidak mungkin bertentangan. Keduanya dapat saling menopang karena keduanya berasal dari Allah. Artinya, melalui rasio kita berupaya mengkaji, meneliti, mencari sebab akibat, berpikir dan sebagainya untuk sampai pada pemahaman tertentu. Sementara dalam iman kita menerima hal yang tidak dapat kita pikirkan, tetapi kita dapat merasakannya. Artinya kita menerima dengan kacamata iman kita bahwa ada zat tertinggi yang mengaturnya. Itu ungkapan seorang filsuf yang bernama Thomas Aquinas, sekaligus dia adalah seorang rohaniawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih sederhana lagi saya memberikan satu arti atau ilustrasi tentang iman. Iman dalam satu ilustrasi begini.
Saya menanam satu pohon. Pohon itu adalah buah dari Kalimantan, namanya buah kiran. Pohon itu sudah bertumbuh lama dan sudah besar bertahun-tahun. Sudah waktunya berbuah, saya selalu meneliti. Saya selalu mengintip, mempelajari apakah dia sudah berbuah atau belum. Setiap bulan atau setiap tahun selalu saya perhatikan buahnya. Tetapi tidak pernah melihat buahnya. Pada suatu hari, khususnya kemarin lalu, saya menyapu di bawah pohon itu dengan daun rindangnya yang begitu banyak. Saya mencium bau buah kiran. Saya melihat buah dari dulu tidak ada. Sampai berapa waktu yang terakhir juga saya melihat tidak ada. Pada saat saya menyapu daun-daun kering di bawah, saya mencium bau. Saya tidak menemukan buah itu. Tetapi saya mencium baunya karena saya tahu persis. Sekalipun saya tidak melihat, tetapi saya mencium baunya. Dan saya yakin ada buahnya. Begitu saya telusuri, saya menemukan buahnya sudah matang dan sudah hancur, jatuh di got. Artinya, walaupun sebelumnya saya tidak pernah melihat buahnya, dan ternyata dia pernah berbuah, hanya tidak ditemukan. Nah, iman itu sesuatu yang tidak terlihat. Atau sesuatu yang kita tidak ketahui, baik secara mata jasmani maupun secara rohani, kadang-kadang sangat sulit kita mengerti artinya iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang dan cahaya dalam iman, ada 3 hal yang mau saya tegaskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Apa yang dimaksudkan menjadi terang dan cahaya dalam iman? Seperti apakah menjadi terang dan cahaya di dalam iman? Ada 3 hal yang terdapat di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Yang pertama, menjadi terang dan cahaya dalam iman adalah meletakkan iman kita atas dasar harapan kepada Tuhan Yesus. Meletakkan iman kita atas dasar harapan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang kita harapkan daripada Tuhan Yesus? Apa yang kita butuhkan daripada Tuhan Yesus? Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Hal yang sangat serius di sini, kita memerlukan hidup yang kekal. Yang pertama tadi kita memerlukan hidup yang kekal, bahwa Yesus Kristuslah pemberi hidup satu-satunya. Harapan untuk hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini sudah kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, meletakkan iman kepada Yesus Kristus berarti kita percaya hidup yang kekal adalah dari Yesus Kristus. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya. Dengan kata lain, kita beriman hanya Yesuslah yang satu-satunya memberi hidup yang kekal kepada kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, meletakkan iman kita atas dasar harapan kepada Tuhan Yesus, artinya iman kepada Yesus untuk dibangkitkan dari antara orang mati. Ini hal yang sangat serius dan sangat prinsip dalam kehidupan Kristen kita. Karena di dalam Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat 26 katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini hal yang kedua yang sangat penting. Yaitu dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, ada harapan untuk kebangkitan dari antara orang mati.
Jelas sekali dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 tadi. Sekalipun kita suatu saat akan mati, tapi kita akan dibangkitkan. Inilah harapan kita. Ada kebangkitan hidup yang kekal di masa yang akan datang. Yang ketiga, saudara-saudara, kita meletakkan iman kita atas dasar harapan kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan Yesus? Selain Yesus memberikan hidup yang kekal, selain Tuhan Yesus memberikan kita kebangkitan dari antara orang mati, dan satu saat kita akan pasti bangkit karena Yesus sudah bangkit. Yang ketiga, dengan iman kepada Yesus, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ini hal yang sangat penting. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga 34 katakan. Khususnya ayat 30 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatian Tuhan Yesus kepada kebutuhan jasmani kita juga sangat serius. Mungkin saat ini ada banyak orang yang sudah gelisah. Dengan banyaknya waktu-waktu di rumah karena stay at home. Orang tidak lagi buka usaha, tidak kesempatan lagi ke kantor. Tidak ada kesempatan lagi keluar untuk mencari nafkah secara aktif. Karena sudah di rumah, orang sudah mulai gelisah. Makan apa ini? Lusa kita minum apa dan segala macam. Tuhan Yesus katakan, aku tahu semuanya itu. Sedangkan orang-orang dunia saja mencari hal-hal seperti itu. Kamu anak Tuhan, kamu yang percaya kepadaku, aku tahu itu. Jangan khawatir tentang kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Aku tahu semua kebutuhanmu. Itu janji Tuhan Yesus. Hal yang harus menjadi perhatian kita adalah di ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas beriman kepada Yesus Kristus artinya kita berharap kepada Dia. Dialah yang memberikan kita hidup yang kekal. Dia juga yang memberikan kita kebangkitan yang kekal. Dan suatu saat kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita hari lepas hari. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang perlu kita ragu dan takut ketika kita berkata, aku beriman, aku percaya kepada Yesus. Pengharapan kita kepada Yesus adalah pengharapan hidup yang kekal dan di dalam Yesus pasti digenapi. Pengharapan kita kepada Yesus adalah juga perhatian kebutuhan jasmani kita. Baik kesehatan kita, kebutuhan sehari-hari kita, termasuk kebutuhan ekonomi kita. Yesus katakan, aku mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Kita sudah tahu bahwa Yesus selalu memberikan ilustrasi seekor burung, pipit, atau bunga di padang. Dua hal yang Tuhan Yesus tegaskan. Burung pipit saja atau burung-burung saja tanpa lumbung bisa makan. Dan tanpa ada pekerjaan dia bisa makan, dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang saja Tuhan bisa dadani. Begitu baik dan indah. Apalagi kamu orang yang percaya kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman atau menjadi terang dan cahaya dalam iman berarti kita berharap sepenuhnya kepada Yesus. Dia pemberi hidup, bukan saja hidup secara kebutuhan jasmani, tetapi hidup yang kekal dalam kehidupan yang sedang kita nantikan sampai Yesus menjemput saleh-salehnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi terang dan cahaya dalam iman. Kita percaya bahwa kuasa Yesus Kristus yang sudah mengerjakan hal-hal yang ajaib perlu menjadi satu keyakinan kita. Kita berpegang teguh kepada Dia. Kita berharap kepada janjinya. Kita berharap kepada pertolongannya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagian kita adalah beriman dan percaya dan berharap penuh kepada pertolongannya. Yang kedua, menjadi terang dan cahaya dalam iman. Artinya yang kedua, meletakkan iman kita atas dasar bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Apa yang tidak kita lihat di sini? Di dalam Roma pasal 1 ayat 20 katakan, Roma pasal 1 ayat 20 katakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini satu hal yang sangat serius saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini ditegaskan meletakkan iman kita atas dasar bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Ada 3 hal yang kita tidak lihat. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20 tadi, yaitu kita beriman kepada kekuatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui kekuatan Allah menjadikan alam semesta ini, itu adalah menunjukkan kekuatan Tuhan yang sangat hebat. Kalau kita melihat sesuatu yang hebat, kita akan katakan orang ini kuat atau orang ini pintar, orang ini canggih, karena ada sesuatu yang kita lihat. Satu contoh saja, Monas. Monas itu adalah satu monumen yang sangat terkenal di Indonesia. Dan kita tahu bahwa monumen itu adalah buatan seorang yang hebat, pintar zaman itu, dan juga membutuhkan pemikiran yang luar biasa dahsyat. Dan kita tidak pernah melihat siapa di balik Monas. Ada orang yang mengerjakannya. Kita tahu orang itu pasti hebat. Kita tahu orang itu pasti pintar. Kita tahu orang itu pasti punya kekuatan, kelebihan lebih dari orang yang lain. Nah saudara, kita tidak melihat Allah dengan mata kita. Kita hanya melihat Dia dengan iman. Dengan kita melihat alam semesta, ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya. Ini menunjukkan kekuatan, kemampuan, dan kehebatannya. Dan ini membuktikan kepada kita sesuatu yang tidak terlihat dilihat oleh mata kita, yaitu langit, bumi, dan segala isi. Kita tidak melihat hanya bumi dan segala isinya, kita lihat secara mata jasmani. Kekuatan yang mengerjakan itu kita tidak lihat, tapi ada di dalam Allah pencipta langit. Kekuatan apa yang kedua yang kita tidak lihat? Saudara, dikatakan di sini, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ini kekuatan ini yang hal yang kedua. Selain kekuatannya yang tidak kelihatan, keilahiannya. Keilahian artinya sesuatu yang melampaui kekuatan orang biasa. Yesus Kristus bukan saja manusia biasa, pernah menjadi manusia sejati, tetapi Dia adalah Allah sejati. Antara kemanusiaan dan keilahian Yesus kita melihat perbedaan yang nyata. Ketika Yesus mati, Dia bangkit. Kebangkitan itu menunjukkan keilahiannya. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, termasuk membangkitkan orang mati. Lazarus contohnya. Dan beberapa orang yang menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ini adalah hal-hal yang sifatnya keilahian. Inilah kekuatan yang luar biasa, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keilahian Kristus yang mengerjakan hal-hal yang ajaib merupakan landasan iman kita. Semakin berharap, semakin percaya bahwa kekuatan Allah kita yang bernama Yesus Kristus adalah hal yang nyata. Dari mana kita melihat kekuatan dan keilahiannya?
ada alam semesta, ada manusia ciptaan yang sangat indah. Ini mengagumkan kita. Ini hal yang sangat menarik dan membuat kita semakin sungguh-sungguh percaya. Kita tidak melihat Allah dengan mata jasmani kita. Kita melihat dengan fakta alam semesta, fakta segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Bahkan terlebih lagi Allah menyediakan surga bagi kita. Setelah kita mengakhiri penderitaan, kesengsaraan, cobaan di dunia ini, Allah sudah menyediakan kepada kita surga yang abadi. Kita harus percaya, kita harus melandaskan iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi Dia ada. Dia yang ada itu adalah yang kuat. Dia yang ada itu adalah yang ilahi. Dia yang ada itu adalah yang ketiga. Dikatakan di dalam ayat Roma pasal 1 ayat 20 tadi. Dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya yang sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oh haleluya saudara-saudaraku. Sekalipun kita tidak melihat seperti apakah Allah kita bentuknya secara fisik, menurut pengamatan kita, tetapi jelas di sini melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia yang telah mati di kayu salib, utusan Allah Bapa di sorga, dan di dalam Dia telah berkarya dengan dahsyatnya menciptakan alam semesta ini, sehingga dikatakan sini dapat nampak kepada pikirannya, pikiran dari karyanya, yaitu sejak dunia diciptakan. Pikirannya. Kalau kita melihat satu bangunan rumah, katakan mall, kita hanya melihat bahwa mall ini besar, indah, megah. Oh pasti orang yang membangun, menggambar ini, pasti orang pintar. Pasti otaknya, otak orang yang sudah terlatih dan memiliki sekolah yang sangat serius. Karena itu adalah bagian dari kerja orang yang memiliki pikiran yang menghasilkan karya yang hebat. Saudara-saudara, saya tidak habis pikir melihat alam semesta sekali lagi, melihat ciptaan Tuhan, dan saya sudah menyaksikan beberapa tempat di berbagai tempat di dunia ini. Saya kagum dengan Tuhan, melihat indahnya alam, melihat indahnya laut, melihat adanya banyak hal yang luar biasa di bawah kolong langit ini, menunjukkan pikiran Tuhan kita sangat hebat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang menjadi terang dan cahaya di dalam iman, kita meletakkan iman kita atas dasar bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak lihat itu adalah kekuatan Allah, yang tidak terlihat itu adalah keilahian Allah, yang tidak terlihat itu adalah pikiran Allah. Itu semua terlihat melalui bukti ciptaannya. Kalau Bapak Ibu saat ini melihat apa yang ada di depan kita atau apa yang ada di luar kita, kita harus akui inilah karya pencipta Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hal ini sangat penting menjadi landasan iman kita. Kita harus meletakkan iman kita atas sesuatu yang tidak terlihat, tapi ada bukti karyanya melalui pikirannya, keilahiannya, dan kekuatannya. Haleluya. Ini hal yang kedua. Kita lanjutkan hal yang ketiga. Menjadi terang dan cahaya dalam iman. Yang ketiga adalah meletakkan iman kita atas dasar kesaksian nenek moyang. Kita melihat di dalam pasal 11 ayat 2, ayat 40 sampai 40. Ada banyak kesaksian-kesaksian tokoh-tokoh dalam gereja, para nabi, para rasul, dan semua orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa sana. Ada beberapa orang yang jadi contoh di sini yang perlu saya kutip, yaitu kesaksian iman Habel. Habel mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Allah menerima pemberian Habel karena dia mempersembahkannya dengan iman. Segala sesuatu yang kita buat kepada Tuhan, termasuk kita beribadah. Ya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, bagaimana sikap kita? Kita tahu bahwa ketika kita ada di rumah,
Kita betul-betul bukan hanya menonton, kita terlibat di dalam ibadah. Kita mempersembahkan waktu kita, kita mempersembahkan hati pikiran kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Persembahan kita melalui ibadah kita, persembahan pemberian kita termasuk mungkin uang kita atau mungkin hidup kita atau apa saja yang ada pada kita. Ketika kita mempersembahkannya kepada Allah dengan iman, kita melihat di sini Habel, persembahannya diterima oleh Tuhan. Adakah persembahan kita, persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Seperti Habel. Kita melihat lagi kesaksian nenek moyang kita yang kedua, yaitu kesaksian iman Henok. Dia terangkat ke surga. Apa yang melandaskan sehingga Henok terangkat ke surga? Alkitab memberitahukan bahwa dia seorang yang hidup benar, seorang yang hidup takut Tuhan, seorang yang hidup suci, dan seorang yang hidup sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Kehidupannya berkenan kepada Allah karena dia menyerahkan hidupnya dengan iman. Ini kesaksian nenek moyang kita yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ketujuh, kesaksian iman Nuh mempersiapkan bahtera. Nuh adalah kepala keluarga yang sangat luar biasa. Dia membawa keluarganya kepada Tuhan. Dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Dia hidup benar, dia hidup saleh, dia hidup akrab dan intim dengan Tuhan. Karena kehidupan seorang yang namanya Nuh, keluarganya diselamatkan dari air bah. Karena apa? Ini bukti dari keluarga yang beriman kepada Tuhan. Karena ketaatannya dia diterima di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian yang berikut, yang terakhir, kesaksian iman Abraham. Dia taat ketika ia dipanggil ke suatu negeri yang dia tidak tahu. Karena Tuhan yang memanggil, dia ikut saja. Sekalipun dia tidak tahu kemana, karena dia beriman, dia percaya, dia ikut panggilan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita meletakkan iman kita atas dasar kesaksian nenek moyang kita ini, mereka sudah memberikan contoh-contoh dari berbagai aspek kehidupan. Baik dalam aspek kehidupan, kita melihat Habel dalam konteks pemberian korban kepada Tuhan. Baik dalam kesaksian iman Henok, seorang yang hidup taat dan benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kesaksian Nuh, seorang yang dekat dan intim dengan Tuhan sehingga keluarganya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan diselamatkan. Dan keluarga Abraham juga diberkati Tuhan karena Abraham taat kepada Tuhan. Menjadi terang dan cahaya di dalam iman. Tentu yang pertama tadi kita harus meletakkan iman kita atas dasar harapan kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah harapan kita. Dia pemberi hidup. Dia juga yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Tidak perlu khawatir dan takut. Sebab dia Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Yang kedua, meletakkan iman kita atas dasar bahwa bukti dari segala sesuatu yang baik yang kita lihat maupun tidak lihat adalah bukti kekuatan, keilahian, dan pikiran Tuhan yang sangat hebat. Dan ini menandakan pada kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lengkap dengan segala kekuatan, lengkap dengan segala keilahiannya, dan pikirannya yang sungguh ajaib dan mulia. Dan yang ketiga, kita harus meletakkan iman kita di atas dasar kesaksian para tokoh-tokoh iman tadi. Baik kesaksian Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang luar biasa di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 40 tadi. Sudah membuktikan pada kita banyak kesaksian-kesaksian yang hebat. Menandakan kepada kita dengan hidup percaya, dengan hidup beriman pada Tuhan, kita akan memberitahukan kepada dunia bahwa kita menjadi terang dan cahaya sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam situasi yang sangat berat ini. Bagaimana iman kita dalam suasana selama sejak bulan Mei, sekarang sudah sejak bulan Maret sampai sekarang bulan Mei. Kurang lebih 2 bulan lebih. Situasi ini menunjukkan pada kita
Adakah di antara kita yang goncang? Adakah di antara kita yang mungkin sudah kendor? Ingat saudara, ini ujian iman. Iman artinya berharap kepada Tuhan. Meletakkan imannya berharap kepada Tuhan. Iman artinya kita meletakkan bahwa dasar pengharapan kita adalah kepada keilahian Kristus dan kuasa kekuatannya. Dan kita meletakkan iman kita atas dasar kesaksian nenek moyang kita di dalam sejarah Alkitab. Mereka sudah membuktikan diri. Saudara sudah lengkap apa yang ditegaskan firman Tuhan bagi kita. Bulan Mei ini, kita melangkah bulan Mei. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan kita lewati. Kita harus sadar penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata. Ini bisa dilewati oleh orang-orang yang hanya memiliki iman yang baik. Orang yang tidak memiliki iman yang baik, mereka anggap situasi ini adalah masalah berat. Orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh, mereka melihat situasi ini adalah satu kesempatan untuk lebih dekat pada Tuhan. Orang yang melandaskan imannya atas dasar pengharapan pada Tuhan, mereka tidak perlu takut apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang terakhir sebagai penutup dari firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi terang dan cahaya di dalam iman? Kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua hal yang menjadi tekanan di sini. Yang menjadi pegangan kita di sini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi terang dan cahaya dalam iman? Bangunlah iman kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Bangunlah iman kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Karena kita menggantungkan harapan kita kepada Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita berharap pada Dia. Dengan sungguh kita berseru pada Dia. Dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita pasti akan bersuka cita menghadapi hari-hari kita ke depan ini. Kita tidak tahu, saudara. Corona ini kapan berakhir tidak ada yang tahu dengan persis. Yang pasti pengharapan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin sukacita dan penuh syukur. Karena kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan pertolongan pada kita. Hal yang kedua, bagaimana kita menjadi terang dan cahaya dalam iman? Hal yang kedua dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Kita mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan dikecewakan. Karena dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 katakan tadi Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak tanpa iman. Orang yang tidak melandaskan imannya kepada Kristus. Dikatakan tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Ingat, orang yang ragu, orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang mengeluh, orang yang sudah gelisah, orang yang sudah kendor. Alkitab berkata, orang itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bukan perkataan saya. Tapi perkataan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 6 tadi. Mari kita saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam mengawali bulan Mei ini. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita yang sejati datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, kita harus mendasari iman kita. Dengan kesaksian-kesaksian para pahlawan iman yang membuktikan penyertaan Tuhan yang sangat ajaib. Dan terakhir saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah, bangun iman kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pasti kita tidak dikecewakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya Roh Kudus meneguhkan kami melalui firman-Nya. Hamba berhenti menyampaikannya, tapi Tuhan berbicara terus pada kami. Kami hidup karena iman. Kami hidup karena pengharapan kami kepadamu saja Tuhan. Kami hidup diteguhkan oleh kesaksian-kesaksian para pahlawan-pahlawan iman. Dan kami hidup karena kami mendasari pengharapan kami kepada kekuatan dan keilahian Kristus yang tidak terlihat tetapi dibuktikan melalui ciptaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melengkapi kami, menguatkan kami, dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Seperti biasa setiap awal bulan kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan di rumah masing-masing. Silakan kepala keluarga akan membagi-bagikannya kepada anggota keluarganya. Dan kita akan siap menerima roti, anggur, dan juga ayat firman Tuhan. Ya, kita berdiri semua Bapak Ibu sekalian. Kita berdiri sementara roti dan anggur dibagi-bagikan kepada anggota keluarga dan ayat-ayat dibagikan. Kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Darah Yesus sucikan. Jemaat Tuhan, kita berdiri sementara roti dan anggur serta ayat dibagi-bagikan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita angkat pujian, darahmu tercurah. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Refnya saja, darah Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sementara kita berdiri, roti, anggur, dan ayat sudah diterima. Seperti biasa kita akan membaca ayat-ayat yang sudah Bapak Ibu terima. Silakan buka ayat itu, bacalah masing-masing secara pribadi. Puji Tuhan. Kita sudah membacakan ayat-ayat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang Tuhan ingatkan pada kita, teguran, nasihat, atau janji, atau berkat, apapun yang Tuhan ingatkan kita melalui ayat ini. Mari kita terima itu adalah suara Tuhan yang datang kepada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur atas ayat firman Tuhan yang kami terima. Bersyukur juga atas firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami siap menerima roti dan anggur. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, kuduskan kami, sehingga kami semua berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti ini secara bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu ada di saat ini, di rumah masing-masing, angkat roti ini. Dengar firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan roti ini bersama-sama. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyerahkan hati kita dan bersyukur kepada Dia. Angkatlah cawan ini, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan melalui ayat-ayat yang sudah kami terima. Roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan darah Kristus yang tercurah. Kasih-Mu yang sangat besar kepada kami, yang telah membebaskan kami dan menyelamatkan kami. Kami saat ini hidup dalam iman dan melandaskan iman kami hanya kepada Yesus Kristus, pengharapan kami satu-satunya. Sebab di dalam Engkau ada hidup yang kekal, dan di dalam Engkau ada pengharapan dalam setiap kehidupan sehari-hari kami. Kami melandaskan iman kami atas dasar keilahian dan kekuatan-Mu, karena pikiran-Mu luar biasa bagi kami. Di mana Engkau telah membuktikan kasih-Mu, sekalipun kami tidak melihat, kami percaya Engkau ada. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami meletakkan iman kami atas dasar kesaksian-kesaksian para nabi, para tokoh-tokoh Alkitab yang menegaskan mereka hidup dalam iman, dan Tuhan telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka. Kami pun akan mengalami hal yang sama. Kami diberkati Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya melewati hari-hari kami ke depan. Kami hidup dengan iman. Kami bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Kami berserah sungguh-sungguh pada Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Engkau terus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak seorang pun yang hidup berkenan kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus teguhkan kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.